Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Waalaikumsalam. oke, terima kasih Anda sudah hadir. Ini tinggal siapa ya? Dua orang lagi, Ica ya. Anissa lagi di jalan tuh. Oh, Anissa. Ini Anissa kah ini? Anissa, oh ya. Ya, artinya belum. Jadi dan Suci satu lagi. Ya, tidak apa-apa. Ini saya mau mengomentari sedikit tentang, ya, yang pertama, ada 3 tugas yang belum masuk ya dari Zaki, Bambang, sama Suci. Suci juga terlambat, masih belum datang. Sudah? Oh, tapi ketika saya cek belum. Ya sudah, kalau sudah nggak apa-apa. Yang penting dimasukkan saja gitu. Hanya saya mengingatkan bahwa kok belum gitu loh. Nanti kalau terlalu penuh, nah pada saatnya Anda menumpuk pekerjaannya. Jadi kalau mencicil kan sedikit demi sedikit. Nah, kemudian saya cek itu kata-kata bahasa Indonesianya itu aneh-aneh ya. Ini yang punya Eka, ada Eka, Eka belum datang. Ya, Bu. Ada kata yang di mana, yang di mana, yang di mana itu salah ya. Langsung titik tutup, yang di mananya dibuang. Oke, baik, Bu. Nggak bagus itu, salah itu. Baik, Bu. Kemudian Azhara, alasan alasan mengapa bahasa Melayu pilih itu ada 4 nomor di halaman 7. Silakan di apa? Bukan artinya bukan diperbaiki ya, soal sudah selesai saja, nggak usah diulang. Saya hanya mengingatkan saja alasan mengapa bahasa Melayu yang dipilih itu ada 4 nomor. 1, karena lingua franca. 2, karena sistem bahasanya yang mudah, sederhana, bukan mudah ya, yang sederhana. Lalu 3, ada eh, seluruh masyarakat itu ingin memiliki satu bahasa, pemuda-pemuda pada waktu itu, untuk bisa menyampaikan gagasan kemerdekaan. Yang keempat, memang bahasa Melayu itu sudah bisa digunakan. Anda hanya meletakkan satu saja jawabannya, Eka ya. Siapa? Zahra. Iya, Bu. Yang punya Azuri sudah betul, punya Jasmine sudah betul. Sefri, ada kata kata Indonesia I-nya harus huruf kapital. Baik, Bu. Punya teman. Lalu nomor 12-nya jawabannya tidak tepat loh ya. Yang ditanya itu proses munculnya. Anda menyebut langsung menjadi bahasa Indonesia. Coba diperiksa lagi ya. Yang terakhir, nomor 12. Itu yang dicari itu proses kata Indonesia itu bagaimana. Ternyata Anda masuk langsung pengukuhan bahasa Indonesia. Jadi soal dengan jawabannya tidak tepat. Silakan diperiksa lagi, itu nomor 12. Citra, yang Iya, ditanya Citra itu bukti-bukti di Kerajaan Sriwijaya. Tapi Anda sampai ke Aceh, sampai ke Tidore. Yang silakan nomor 4 ya. Teman-teman yang nomor 4 itu diperiksa lagi. Yang ditanya itu bukti-bukti yang ada di Kerajaan Sriwijaya. Ternyata Anda masukkan yang di Aceh, yang di Tidore, nggak perlu. Silakan diperiksa lagi ya. Baik. Lalu Citra juga itu kebanggaan nasional. Kebanggaan bahasa Indonesia itu kita bangga. Karena kita tidak menggunakan bahasa Belanda secuil pun sampai saat ini. Tidak ada. Padahal 350 tahun kita dijajah. Lain dengan Amerika. Amerika hanya beberapa tahun saja tapi dia tidak punya bahasa. Yang bahasanya dipakai bahasa Inggris. Saking kepinginnya punya bahasa, lalu kita punya bahasa Inggris, punya bahasa Amerika. Mana? American English. Masih ada kata Inggrisnya. Kebanggaan. Anda nulisnya kebangsaan. Silakan diperiksa Citra. Salsabila, ada kata di mana. Di mananya dibuang saja ya. baik, Bu. Di titik. Lalu buang kata di mana, bikin kalimat baru gitu. Lalu prasasti itu namanya kedukan. Kedukan, bukit, bukan kedudukan. Anda salah nulisnya, Salsa. Iya, Bu. Ya.
Ini Verina apa tadi ya? Oh, kata di mana juga, ada kata di mananya juga. Ya, itu kata di mana itu sudah terlalu sering, padahal itu salah itu. Ya, sedikit-sedikit lah dikurangi. Anissa juga sama, kedudukan. Salah ya. Du-nya hanya satu, kedukan. Bukit. Itu. Apalagi tadi ya? Sifa. Kriterianya tidak disebutkan. Anda memberikan penjelasan. Kriteria bahasa Indonesia bahasa yang hidup. Kriterianya 3 saja. 1, jumlah penuturnya. 2, penyebarannya sejauh mana penyebarannya. Luas penyebaran. 3, peranannya di dalam ilmu dan kebudayaan. Itu saja. Anda menjelaskan. Satu-satu dijelaskan. Tidak, bukan itu maksudnya. Kriteria itu ciri-cirinya saja. Baik, Bu. Iya, itu ya. Yang selebihnya Sifa hebat ya, diketik sampai cukup waktu Anda mengetik Sifa. Bagus betul ya, terima kasih semuanya terima kasih sudah memasukkan. Nanti yang punya Zevi saya tidak sempat ya, Zaki katanya sudah masuk tapi saya nggak sempat periksa. Ya, hanya itu saja. Nah, saya perlihatkan sebentar untuk jawaban ya. Sebenarnya jawabannya kan ada di buku. Saya kira tinggal menyalin saja ya. Jadi kita masuk saja ke apa nih? Bagian 2 ya. Share-nya, layarnya. Jadi kita masuk sekarang langsung ke ini jawaban. Proses penalaran unit 2. Silakan disiapkan unit 2. Proses penalaran dan menulis karangan ilmiah. Sebentar, ini mudah-mudahan lancar ya. Ini saya tutup saja supaya tidak mempengaruhi suara. Saya kira sudah terlihat ya. Sudah terlihat layarnya? Sudah, Bu. Oke, nah kita akan berbicara sudah mulai masuk ke menulisnya. Yang kemarin kan hanya bahasa saja, bahasa Indonesia seperti apa sih? Ternyata ada beberapa yang ya tidak banyak karena hanya mengambil saja jawabannya kan tinggal mengambil saja dari dalam buku. Jadi ada perbaikan tadi sedikit-sedikit, selebihnya ya tidak ada masalah saya kira karena tinggal meniru saja isinya. Penting sekarang mulai kita menulisnya ini. Proses penalaran dalam menulis karangan ilmiah. Jadi ketika kita menulis di dalamnya ada proses. Yang diproses apa? Otak kita ya, penalaran ya. Karena apa? Menulis itu mengubah apa yang di dalam otak menjadi tulisan. Nah, karena mengubah itu tentu harus menyelaraskan pikiran kita dengan tulisan. Nah, bagaimana tata caranya supaya kita bisa menyelaraskannya? Maka ada 3 hal yang akan kita bicarakan di sini. Sudah mulai menulis kita ya, bagaimana susunannya, bagaimana caranya supaya kita bisa menulis dengan baik. Karena yang ditulis itu
isi dari otak kita, isi dari pikiran kita. Jadi ada 3 hal yang kita bicarakan. Pengertian penalaran. Penalaran itu apa? Karena ini proses ya. Menalar itu prosesnya seperti apa? Proses itu langkah-langkah. Cara-caranya supaya bisa menjadi tulisan. Yang dari otak menjadi tulisan itu bagaimana menyusunnya, bagaimana menggabungkannya sehingga menjadi tulisan. Kan kalau di otak susah kita. Otak kita seperti apa kita tidak paham. Karena tidak ada yang bisa membukanya. Lalu diubah menjadi tulisan. Itu bukan perbuatan yang gampang gitu ya. Perbuatan yang sukar itu. Makanya apa itu pengertian penalaran? Kita bahas dulu. Setelah itu ada klasifikasi yang kita akan bicarakan. Dan yang ketiga proposisi. Ada di bagian pengantarnya ya. Di bagian pengantarnya. Menyusun proposisi. Nah, kita mulai saja langsung dengan yang pertama ini. Penalaran itu apa? Sebenarnya sudah ada di dalam buku, tetapi ini secara singkat, secara ringkas. Nah, kita lihat di sini saya sudah tampilkan di layar. Yang namanya menulis, menyampaikan gagasan kita kepada orang lain. Gagasan kita itu dalam otak. Bagaimana caranya menurunkan gagasan dari benak menjadi tulisan? Nah, itu yang kita permasalahkan. Jadi sebenarnya penalaran saya kira semua orang sudah tahu. Bernalar itu memproses. Nah, dengan demikian ini sudah dijelaskan di sini definisinya penalaran itu. Proses berpikir yang dilakukan seseorang dalam usaha menarik kesimpulan berupa pengetahuan. Itu ada di halaman 16. Kalau Anda buka halaman 16, ada di sana. Yang dimaksud penalaran di sini, proses yang dilakukan semua manusia. Prosesnya apa? Berpikir. Jadi ada proses di sana. Proses itu langkah-langkah, urutan-urutan. Namanya juga proses ya, berurut. Proses pembuatan, kalau bahan kimia ada prosesnya berarti urutan. Yang pertama apa dulu, yang kedua apa dulu, yang ketiga apa dulu, sampai terakhir ada kesimpulannya. Jadi yang dimaksud penalaran ini ada di halaman 16 kalau Anda baca di sana. Proses berpikir yang dilakukan seseorang, pasti orang ya yang berpikir di sini yang dimaksud ya, karena menulis ya. Berpikir itu bukan hanya kita saja, hewan juga berpikir, tapi kan tidak menulis dia. Untuk menarik kesimpulan berupa pengetahuan. Jadi harus ada kesimpulan. Dan kesimpulannya harus ada pengetahuan di sini. Kalau kesimpulannya cuma angan-angan, ya kita tidak akan bisa melakukan penulisan. Jadi harus ada pengetahuan di sini yang diperoleh. Nanti dari pengetahuan itulah baru kemudian disusun menjadi suatu tulisan. Nah, di sini disebutkan juga di dalam buku Anda itu sudah saya tuliskan, ada 2 cirinya, yaitu logika dan analitis. Logika itu menurut KBBI jalan pikiran yang masuk akal. Tidak ada penjelasan lain. Logika itu jalan pikiran yang masuk akal. Jadi kalau tidak masuk akal, tidak logis gitu. Tidak diterima oleh akal kita, ya tidak logis. Karena kita manusia itu sama berpikirnya. Kalau batu, ya batu. Gitu. Kalau air, ya air. Nggak bisa lain. Jadi kalau aneh-aneh, berbeda, ya tidak masuk di akal kita, berarti tidak logis. Itu maksudnya. Analitis adalah kegiatan yang ada urut-urutannya. Langkah 1, langkah 2, langkah 3. Analisis. Ana itu urai. Anatomi, tomo itu tubuh. Jadi yang diuraikan tubuh. Anatomi ada di kedokteran, ada di kesehatan. Anatomi itu. Tomi, tomo, tubuh. Jadi ilmu urai tubuh. Ana itu urai. Jadi diuraikan menurut langkah-langkah tertentu. Maksudnya gitu. Ini ada kata ana. Ana itu mengurai. Nah, jadi proses berpikir itu dilakukan dengan logika dan analitis. Diuraikan dulu, dilihat dulu kaitannya apa satu dengan yang lain, baru kemudian disusun lagi. Nah, kemudian dipikirkan logis atau tidak, masuk akal atau tidak. Itu maksudnya. Jadi dimaksud di sini penalaran adalah proses berpikir yang dilakukan seseorang dalam usaha menarik kesimpulan. Kesimpulannya harus pengetahuan.
Kalau kesimpulannya angan-angan, ya bukan bernalar kita jadinya. Jadi harus ada hasil. Nah, tadi disebutkan bahwa yang akan ditulis itu gagasan kita. Seperti apa sih gagasan itu? Bentuknya apa? Ternyata gagasan itu bentuknya fakta. Gagasan yang ada di otak kita itu bentuknya fakta. Nah, kalau dimunculkan fakta itu muncul menjadi fakta yang ada di alam. Yang tadinya ada di kepala, disesuaikan dengan alam. Cocok tidak? Nah, cocok atau tidaknya itulah yang disebut dengan fakta. Kalau faktanya betul, ya itu berarti gagasan kita ada kaitannya dengan fakta, dengan situasi kondisi yang ada di luar pikiran kita. Jadi fakta. Lalu fakta itu apa? Ternyata fakta adalah segala sesuatu yang dapat dijangkau oleh panca indera. Indera kita hanya 5. Jadi nggak usah pakai yang ke-6. Karena itu bukan menjadi bagian dari kemanusiaan kita. Kalau kemanusiaan asli ya hanya 5 saja. Panca indera. Saya kira saya tidak perlu menjelaskan lagi panca indera. Seperti apa yang dimaksud fakta? 1, suara. Suara itu fakta. Kalau di otak kita gimana tuh menunjukkan suara? Bingung ya. Tapi kita bisa mendengar. Karena apa? Karena ada alat dengar. Mau suara kucing, mau suara desir angin, mau suara hujan, mau suara ombak, kita bisa membedakan. Air hujan yang deras dengan air hujan yang titik-titik yang disebut gerimis bisa dibedakan. Kenapa? Karena ada alat indera pendengaran. Nah, jadi kalau yang disebut fakta itu bukan hanya yang kita lihat dengan mata. Misalnya kalau ada air hujan, tiba-tiba terdengar gemuruh air hujan. Bisa tidak kita mengerti? Bisa. Oh, lagi hujan sedang turun. Oh, hujannya deras. Kita sudah bisa bercerita. Karena apa? Menulis itu intinya bercerita sebenarnya. Yang namanya menulis itu kita bercerita. Lalu dapat dari mana yang diceritakan? Ya fakta itu tadi. Nah, jadi suara ini juga fakta. Bukan yang dilihat saja ya. Itu maksudnya. Segala sesuatu yang dapat dijangkau oleh panca indera itu fakta. Apa saja kalau panca indera kita bisa mengetahui, bisa memahami, bisa mengerti, ya itu fakta. Kalau tidak bisa diterima oleh panca indera, bagaimana kita bisa menangkap? Tidak bisa. Bagaimana kita bisa menulis? Tidak bisa. Menulis itu bercerita kok. Bau. Ternyata bau juga fakta. Karena apa? Kita bisa menangkap yang dijangkau oleh panca indera, yang ditangkap oleh panca indera. Dengan indera apa? Indera pembau. Jadi jangan terpaku pada apa yang kita lihat. Fakta itu bau itu juga fakta. Di kelas misalnya bersama-sama di kampus misalnya. Kalau di sini kan kita tidak bisa membau apa-apa. Mungkin baunya hanya sekitar Anda saja, di ruangan Anda itu saja. Tetapi kalau dari jarak jauh tidak bisa. Nah, suara Anda bisa menangkap. Sekarang kita kan menggunakan suara ini. Jadi bau bunga mawar bisa, bau telur goreng bisa, bau tikus mati juga ada. Bau keringat juga bisa, bau kaos kaki bekas pakai juga Anda bisa dapatkan. Tuh, bau, banyak macam-macam bau. Belum lagi yang diraba, dilihat dengan mata, dirasa dengan lidah. Jadi 5 semuanya ya. Nah, jadi itu fakta. Lalu, seberapa banyak fakta itu? Bisa dihitung atau tidak? Kalau ditanya bisa dihitung enggak faktanya? Bisa kita menghitung fakta? Bisa tidak? Bagaimana tanggapan Anda? Kalau ditanya faktanya bisa tidak dihitung? Berapa banyak ada fakta? Anda bisa menghitung fakta? Udah banyak, Bu. Bisa dihitung atau tidak? Banyak itu bisa dihitung atau tidak? Tidak. Ya.
Soal bisa atau tidaknya itu Anda bisa jawab. Bisa tidak dihitung? Bisa. Bisa dihitung. Tapi mau berapa lama? Itu saja. Misalnya fakta. Di kampus tuh banyak fakta sekarang. Batu kerikil. Batu bekas runtuhan bangunan. Bisa dihitung? Bisa. Cuma bagaimana menghitungnya? Ya silahkan Anda mau berapa tahun di situ menghitung batu-batu gitu saja. Nggak usah yang sederhana, nggak usah yang susah-susah kelihatan. Daun saja, satu pohon saja. Nggak usah satu pohon lah, satu tangkai saja. Ada daunan atau rumput yang kita injak. Bisa dihitung? Bisa. Tapi berapa lama mau menghitung di situ? Tuh, seumur kita juga, umur kita habis di situ, nggak akan selesai. Karena apa? Karena faktanya sangat banyak. Ini saya ceritakan di sini. Dapatkah kita menghitung jumlah daunnya? Bisa, tapi berapa lama mau di sana? Belum lagi ini yang kelihatan. Lalu yang tidak kelihatan, bintang-bintang, pernak-pernik benda langit bisa dihitung? Bisa. Orang para ahli juga menghitung. Itu kan ada matahari, ada bulan, ada planet-planet itu bisa dihitung. Ada yang 7, ada yang, tapi kan tidak semuanya bisa kita lihat. Bintang-bintang bisa dihitung? Bisa, tapi berapa lama kita mau ada di sana? Jadi yang disebut di sini artinya ini tulisannya ya, tak sanggup kita menghitungnya. Bukan berarti tidak bisa dihitung, bisa, tapi tak sanggup kita menghitungnya. Ada di layar ya. Tak sanggup kita menghitungnya. Karena bagaimana? Selesainya kapan? Bisa-bisa kita tidak makan, tidak minum, tidak istirahat tidur, di situ saja kita menghitung, nggak selesai-selesai. Jadi kita tidak sanggup menghitungnya. Nah, kalau Anda lihat di Al-Quran, surat Al-Kahfi, kalau yang beragama Islam, itu kalau hari Jumat kan baca surat Al-Kahfi itu. Ayat 109 disebutkan betapa banyaknya fakta. Ini, lautan menjadi tintanya untuk menuliskan fakta, maka tinta itu habis, faktanya masih banyak yang belum ditulis. Bukan berarti tidak bisa ditulis, belum ditulis. Kenapa? Ya lautan habis dipakai tinta. Sudah nggak ada lagi lautan. Nggak ada lagi tinta gitu loh. Nah, jadi bagaimana caranya kita memproses fakta kalau begitu? Padahal yang kita mau ceritakan adalah fakta. Yang kita proses di dalam pikiran kita adalah fakta. Bagaimana kita memproses fakta itu? Sementara menuliskannya tidak bisa selesai. Nah, dari situlah kita bisa melihat penyampaian dari para ahli. Bisa kita menggunakannya untuk diceritakan fakta itu kalau menggunakan klasifikasi. Jadi kita masuk di halaman 16. Silakan dilihat halaman 16 ada kata klasifikasi. Apa itu klasifikasi? Ada di cetak tebal ya. Silakan dibaca apa itu klasifikasi. Menyusun klasifikasi, silakan itu dibaca. Menyusun klasifikasi, salah satu dari Anda. Oh bukan, di halaman 16 pengertian klasifikasi. Menyusun klasifikasi itu apa yang dilakukan? Di buku Anda halaman 16. Ya, itu, ya. Itu, menyusun klasifikasi artinya, silakan. Ya, itu ya. Jadi yang dimaksud klasifikasi ya apa? Klasifikasi pekerjaan memasukkan atau menempatkan fakta-fakta tadi ke dalam suatu hubungan logis berdasarkan suatu sistem. Jadi ada hubungan logis, ada sistemnya. Nah, menyusun klasifikasi. Jadi kita masuk ke klasifikasi sekarang karena apa? Karena faktanya nggak bisa dihitung. Tidak mudah menghitungnya. Karena tidak mudah menghitung, bagaimana kita mau menyebut nanti? Itu maksudnya. Daun berapa banyak?
rumput berapa banyak. Nah, jadi saking karena banyaknya fakta, bagaimana kita mau bercerita? Menulis itu bercerita. Bercerita yang diceritakan apa? Fakta. Nah, kalau faktanya tidak bisa dihitung, tidak bisa ditangkap, tidak bisa dimengerti satu persatunya, urut-urutannya, bagaimana kita akan menyusun tulisan gitu. Karena tulisan itu bercerita tentang fakta. Nah, karena itu menurut para ahli, sebelum bercerita, susun dulu fakta-fakta itu ke dalam pengelompokan atau yang disebut klasifikasi. Apa yang dilakukan dengan klasifikasi? Kita memasukkan atau menempatkan fakta-fakta itu ke dalam suatu hubungan logis berdasarkan sistem. Seperti apa yang dimaksud hubungan logis? Hubungan logis itu kalau disusun ke fakta-fakta itu ada dihubung-hubungkan. Misalnya seperti hubungan logis. Alat tulis. Contohnya. Alat tulis. Apa saja alat tulis? Alat tulis itu pensil gitu kan. Ballpoint gitu kan. Tinta kalau ada tinta, kalau pakai tinta. Kalau tidak ya penggaris. Alat tulis, kertas. Itu alat tulis. Tapi kalau misalnya pengelompok alat tulis, jangan dimasukkan di situ pengelompokannya. Ada kangkung, ada bayam, ada buncis. Itu yang namanya tidak logis. Hubungan logisnya nggak ada. Alat tulis, lalu Anda sebutkan apa saja alat tulis. Kangkung, bayam, tomat. Nah itu tidak logis. Itu maksudnya. Jadi harus ada hubungan logis. Hubungan logis seperti apa? Yaitu contohnya alat tulis tadi. Ada kapur bisa, alat tulis, ballpoint bisa, spidol bisa, penggaris bisa. Itu yang namanya hubungan logis. Itu maksudnya. Jadi kalau misalnya pakaian, yang disebut pakaian, ya ada kemeja, ada kaos, gitu ya. Jadi jangan dimasukkan kalau pakaian jeruk, pisang. Lah itu tidak logis namanya. Bisa paham ya dengan hubungan logis ya? Hubungan yang masuk akal. Logis itu masuk akal nih. Logis adalah masuk akal. Ini KBBI. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tidak ada pernyataan lain. Logis adalah masuk akal. Kalau di dalam akal kita nggak cocok, ya itu berarti tidak logis. Seperti tadi itu. Alat transportasi. Nanti Anda tulis meja, kursi. Nah, itu tidak logis namanya. Nah, lalu apalagi di sana berdasarkan sistem. Sistem ini dibuat sendiri, kita sendiri yang membuat. Contohnya sistem yang dibuat oleh PT KAI. Anda tahu ya KAI itu apa? Kereta Api Indonesia. PT, perusahaan terbatas. Dia bikin sistem. Sistem apa? Sistem kalau mau naik alat transportasi kereta api, Anda harus membeli tiket dulu. Tiketnya juga dipilih. Tiket yang mana? Ada tiket bisnis, ada tiket ekonomi, ada tiket eksekutif, gitu kan? Harganya masing-masing lain. Disusun oleh PT KAI itu sistemnya. Oh, sistemnya kalau ekonomi harganya sekian. Kalau bisnis lebih mahal lagi. Kalau eksekutif lebih mahal lagi. Itu sudah disusun, sudah dibuat. Sistemnya dibuat. Lalu pembayarannya bagaimana? Oh, pembayarannya ada harga-harga tertentu. Kalau anak-anak, berapa harganya? Kalau orang dewasa berapa? Kalau orang tua berapa? Oh, kalau orang tua ada potongan. Sampai usia berapa potongannya? Nah, itu ada aturannya. Jadi itu sistem yang dimaksud. Harus berdasarkan sistemnya kita buat sendiri. Kalau sistemnya nggak dibuat, lalu dibiarkan saja tidak pakai klasifikasi, pegawai KAI capek deh. Semua orang, Pak, berapa harganya tiket kereta api yang dari Bandung ke Jakarta? Pak, berapa harganya tiket kereta api yang dari Bandung ke Surabaya? Pak, berapa harganya? Pak, apa Bu? Gitu.
penjaganya, petugasnya itu bisa laki-laki perempuan. Berapa harganya tiket kereta api yang ke Semarang? Loh, yang mau dipilih yang mana? Oh, eksekutif. Yang lain saya mau ekonomi. Yang lain saya mau ke bisnis. Coba, bagaimana? Apa nggak capek menjawabnya? Makanya disusun sistemnya. Yang menyusun siapa? Ya PT KAI. Jadi klasifikasi itu menempatkan realitas ke dalam hubungan yang logis. Dasarnya sistemnya dibuat sendiri. Sistem satu, tiket eksekutif. Tuh, umur sekian sampai sekian, harganya sekian. Dari Bandung ke Semarang sekian, dari Bandung ke Jakarta sekian. Itu sudah dibuat, disusun di dalam suatu klasifikasi pengelompokan. Kalau tidak dikelompokkan, setiap kali beli tiket tanya, kapan selesainya? Waktu 24 jam nggak akan cukup itu. Padahal kalau kerja kan hanya 8 jam. Semua datang tanya. Jadi ada jurusan, ada harga ekonomi bisnis eksekutif. Nah, itu yang disebut dengan sistem. Jadi sudah bisa pahami yang dimaksud sistem ya. Sistemnya kita buat sendiri. Nah, seperti apa yang namanya klasifikasi pengelompokan itu ada pada tabel di halaman 17. Di halaman 17 ada klasifikasi di situ ya. Tabel 2.1. Tabel tentang pengelompokan kendaraan bermotor. Ada mereknya, ada produknya dari perusahaan apa, harganya ada, ukuran mesinnya ada, MPG ini miles per gallon. Kalau kita kilometer per bensin ini ya, kilometer per liter itu, berapa kilometer kalau 1 liter itu maksudnya. Nah, ini sudah dikelompokkan. Coba kalau tidak dikelompokkan, ada di jalanan mulai dari mobil yang paling kecil, wuling, sampai dengan truk yang roda 12. Bagaimana kita mau memilah-milah? Susah. Tapi kalau sudah diklasifikasikan, mudah kita membacanya. Jadi kalau ada penjualan, tinggal dipilih. Anda mau mobil yang jenis mana? Mau mencari yang awet, boros, atau yang hemat? Nah, di sini juga ada pilihannya, gitu. Anda bisa melihat di situ. Nah, ini salah satu jenis sistem. Sistem yang lain seperti apa lagi? Ada di halaman berikutnya, halaman 18. Sistemnya sudah beda lagi dengan yang halaman 17 tadi. Sistemnya dibuatnya dari atas ke bawah. Kalau yang tadi dari kiri ke kanan ya, yang di tabel itu. Ini dari atas ke bawah, tetapi ada pengelompokan-pengelompokan yang hubungannya logis. Misalnya hubungan logisnya, vertebrata. Vertebrata itu binatang bertulang belakang. Nah, itu ada ikan, ada amfibia, ada mamalia, ada reptilia. Contoh-contohnya. Kalau Anda memasukkan yang lain, nggak cocok. Ya, tidak logis namanya. Nah, itu ada sistem lain lagi. Lalu di halaman 19 juga ada klasifikasi pengelompokan lain. Ini tentang bangsa-bangsa Asia. Ternyata bangsa Asia itu dibagi. Ada yang di kepulauan, ada yang di bagian yang di daratan. Ternyata seperti itu. Coba kalau tidak ada daratan, ada kepulauan. Bagaimana kita mau cerita? Mulai dari mana kita? Ya sudah, pokoknya bikin aja lah cerita tentang bangsa-bangsa Asia. Kacau lah. Bingung kita mau mulai dari mana. Tapi kalau dikelompokkan, oh, berarti yang di Asia daratan dulu ceritakan. Oh, setelah itu menyusul yang kepulauan. Ada berapa banyak yang ada di kepulauan? Nah, Anda lihat sana ada Indonesia, ada Jepang, ada Korea, ada Filipina juga. Yang tidak ditulis di sini. Jadi, dengan begitu faktanya jadi tertata. Nah, ternyata ada lagi klasifikasi Propiri di halaman 20. Sudah dibuka halaman 20 ya. Ternyata ini
paling sederhana karena ada ciri iya dan ciri tidak. Misalnya, Propiri ini Anda bisa baca di sana dibuat oleh bukan profesor ya, ahli filsafat zaman dahulu, zaman di 300 Masehi, jadi terlalu jauh dengan kita. Tapi sampai sekarang kita masih pakai ini. Ada substansi. Coba diperiksa substansinya. Berbadan atau tidak? Oh, berbadan. Jadi disebut badan. Badan diperiksa lagi. Ada nyawanya tidak? Oh, ada nyawanya. Kalau ada nyawanya, organisme namanya. Yang tidak bernyawa ya sudah, ditinggalkan saja. Nggak diperiksa lagi, tidak diteliti lagi. Lalu organisme diteliti lagi. Sensitif atau tidak? Oh, dia sensitif. Kalau sensitif berarti hewan. Tidak sensitif ditinggalkan saja. Jadi ada ya dan tidak ini. Hewan. Hewan bagaimana? Rasional atau tidak? Rasional itu berarti berpikir. Berpikir atau tidak berpikir? Oh, berpikir. Kalau berpikir berarti manusia. Lalu, seperti apa yang disebut manusia? Ada Socrates, ada Plato, ada Aristoteles. Ini teman-temannya si Porfiri sendiri diperlihatkan. Seperti apa yang namanya manusia? Itu loh, Socrates itu manusia, Plato itu manusia, Porfiri juga manusia gitu. Berarti kalau dilihat di sini, yang namanya manusia itu hewan yang rasional. Hewan yang berpikir. Jadi kita ini disebut hewan sama Porfiri. Tapi hewannya berpikir. Betul tidak? Betul, hewan yang berpikir. Ada tidak hewan yang tidak berpikir? Sapi, hewan. Nggak berpikir dia. Coba kalau dia berpikir. Dia bisa makan kita. Tapi ternyata kan kita yang makan sapi. Karena kita yang berpikir. Ya itu contoh saja. Nah, seperti itu. Pengelompokan, klasifikasi. Berarti Anda sudah paham disebut klasifikasi ya. Berarti klasifikasi ada berapa jenis? Ada 2 jenis. Ini di halaman 20. Ada apa saja jenisnya? Di halaman 20 sudah dibuka. Jenisnya ada yang sederhana dan ada yang kompleks. Yang sederhana pohon Porfiri tadi. Ada atau tidak ada saja kriterianya. Yang kompleks, banyak ciri-cirinya ya. Ciri-cirinya banyak. Ada yang bertulang belakang, ada yang tidak bertulang belakang, lalu dibagi lagi dengan ada yang merayap, ada yang melata, ada reptilia, ada burung yang terbang, banyak lagi sifat-sifatnya. Begitu pula dengan bangsa-bangsa Asia daratan dan Asia kepulauan. Ada di kepulauan, ada di daratan, itu kan berarti berbeda-beda, bermacam-macam fakta. Tetapi kalau Porfiri itu sederhana, hanya ya dan tidak saja. Bernyawa? Iya. Bernyawa? Tidak. Berpikir? Iya. Berpikir? Tidak. Hanya itu saja. Jadi, 2 macam jenis klasifikasi ada halaman 20 dan satu lagi yang sederhana dan yang kompleks. Yang kompleks ya ini ada di layar ya. Nah, berarti untuk apa kita mempelajari klasifikasi? Ada di halaman 21. Untuk memudahkan kita bernalar, berpikir. Kalau tidak ada klasifikasi, berpikirnya susah. Nah, nanti kita buktikan. Berpikirnya susah kalau tidak ada klasifikasi. Seperti apa susahnya? Nah, nanti kita coba praktekkan. Sekarang kita masuk dulu terakhir posisi. Klasifikasi sudah ya. Kan 3 tadi yang kita akan bahas kan ada 3 tadi. Bernalar. Ingat tidak? Yang di awal. Ini kan. Bernalar. Sudah bernalar itu proses berpikir untuk memperoleh kesimpulan berupa pengetahuan. Klasifikasi adalah memasukkan, menyusun dalam hubungan logis berdasarkan sistem. Nah, sekarang proposisi ini. Apa itu proposisi? Nah, proposisi ada di halaman 21. Silakan dibacakan apa itu proposisi. Bisa? Dan dicetak tebal ya. Proposisi adalah
Kalimat pernyataan tentang hubungan antar fakta yang dapat dinilai benar atau salah. Nah, itu ya. Jadi proposisi itu kalimat. Yang namanya proses itu kalimat. Berarti kita sudah mulai menulis. Menulis, membuat apa? Membuat kalimat. Isinya kalimat apa? Isinya kalimat itu apa? Silakan diulang lagi. Isinya kalimatnya apa saja? Isinya Pernyataan tentang hubungan antar fakta yang yang dapat dinilai benar atau salah. jadi isinya tulisan itu hubungan antar fakta. Berarti fakta satu dihubungkan dengan fakta yang satu lagi, dihubungkan dengan fakta yang satu lagi. Itu yang namanya proposisi. Kalimat pernyataan. Anda paham dengan kalimat ya? Kalau kalimat berarti ada subjek, ada predikatnya, ada objeknya, ada keterangannya. Jadi kita sudah mulai menulis dengan proposisi. Nah, silakan dibacakan contohnya proposisi. Teman yang lain coba. Contohnya ada dua, silakan. Seperti apa? Kalimat pernyataan itu. Silakan. 1 dan 2. Halaman 21. Teman yang lain? Yang pertama, Ya, silakan. bulan lebih kecil daripada bumi. Yang kedua, beca adalah jenis transportasi di dalam kota, sedangkan kereta api adalah jenis transportasi antar kota. Itu yang nomor 1, proposisi apa tuh? Silakan. Bulan lebih daripada proposisi ini. Bacanya nggak lengkap bacanya. Anda hanya mengambil contoh tapi tidak lengkap. Silakan dilengkapi. Bulan lebih kecil daripada bumi. Terus? Proposisi ini menghubungkan fakta adanya bulan dan bumi. Ya, kedua. Yang kedua, beca adalah jenis transportasi di dalam kota, sedangkan kereta api adalah jenis transportasi antar kota. Proposisi ini menghubungkan fakta adanya beca dan kereta api. Belum jelas ya? Ada yang bisa lebih jelas lagi? Silakan. Suaranya terbata-bata tadi. Jadi contohnya itu suaranya apa ya? Tidak jelas tadi ya. Berarti teman-teman sudah bisa membaca ya. Bulan lebih kecil daripada bumi. Itu kalimat proposisi. Apa yang dihubungkan? Ada fakta bulan dan ada fakta bumi. Dihubungkan. Bagaimana menghubungkannya? Lebih kecil. Bulan lebih kecil daripada bumi. Begitu pula dengan becak dan kereta api. Itu juga dihubungkan. Bagaimana menghubungkannya? Ya, becak transportasi dalam kota, kereta api transportasi antar kota. Itu fakta. Fakta kan? Bulan fakta bukan? Fakta. Bumi juga fakta. Bagaimana membuat hubungannya? Yaitu kalau bulan dihubungkan dengan bumi kan bulan lebih kecil daripada bumi. Gitu maksudnya. Nah, jadi kita sekarang coba, sudah selesai ya pernyataannya kan tadi ada 3. Penalaran, klasifikasi, proposisi. Berarti dengan contoh proposisi berarti selesai sudah kuliahnya. Nah, sudah bisa memahami belum? Supaya bisa lebih memahami, kita coba mengerjakan soalnya. Kita coba buka halaman 22. Sudah dibuka halaman 22 ya? Nah, Bu. Oke. Romawi 2. Nomor 1. Romawi 2. Nomor 1. Apa instruksinya nomor Romawi 2 itu? Susunlah seperangkat fakta berikut dalam suatu klasifikasi yang tepat. Kita kerjakan sekarang nomor 1.
Nomor 1 saja sekarang. Di sana ada A, bus antar kota. B, beca. C, laut. D, alat transportasi. E, udara. F, antar kota. G, bus kota. H, delman. I, bemo. J, dalam kota. K, darat. L, kereta api. Jadi mulai dari A sampai dengan L. Ada 12 fakta. Silakan diperiksa. Fakta bukan? Mulai dari A sampai L, itu fakta atau bukan fakta? Fakta. Nah, fakta ya. Nah, berapa lama Anda bisa menghafal yang baris pertama saja? Urutannya A apa, B apa, C apa, D apa? Bisa tidak Anda mengurutkan? Coba A, tutup bukunya, Anda baca terus ditutup. Berapa lama Anda bisa hafal? A, bus antar kota. B, beca. C, laut. D, alat transportasi. Sekarang ditutup. Nah, A apa? Bus antar kata. B apa? Aduh, lupa. Apa B tadi ya? Oh, beca. C-nya apa? Laut. D-nya apa? Apa ya tadi ya D-nya ya? Lupa lagi. Alat transportasi. Ah, diulang lagi. Kosrok masuk mana? Kosrok kosrok. Biar derasnya nggak kebawaan ke kasur. Kosrok kosrok kan ada. Kosrok 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 kosrok. Jadi tarik kasur kan terus nggak bawaan. Makas makas. Udah gelap tuh tidur terus. Makanya. Kayaknya adanya kena kumpul. Nggak goler juga. Anda bisa memahami maksud saya nomor 2 nih. 1, A, bus antar kota. B, beca. C, laut. D, alat transportasi. Berapa lama Anda bisa menghafal? A-nya apa, B-nya apa, C-nya apa, D-nya apa, tutup bukunya. Nah, hanya untuk menghafal urutan itu saja. Berapa lama, berapa menit gitu ya. Apakah 1 menit bisa urutannya langsung hafal? Ataukah tambah lagi? Nah, sekarang kita buktikan. Berapa lama Anda bisa menghafal? Nah, bukti yang kedua, silakan sekarang Anda susun ke dalam klasifikasi pengelompokan. 12 fakta itu, A sampai L. Silakan sekarang dikerjakan. Susun ke dalam klasifikasi pengelompokan. Nanti kalau sudah, nah, disampaikan bagaimana susunannya. Sistemnya dibuat sendiri. Silakan sekarang. Mana yang lebih cepat hafal? Sesudah menjadi klasifikasi atau sebelum urutannya gitu ya, kata-katanya itu. Silakan sekarang.
Nah, bagaimana sudah selesai menyusun klasifikasinya? Sudah jadi belum? Kalau sudah, bagaimana Anda buat? Paling atas apa? Alat transportasi, Bu. Oke, alat transportasi. Di bawahnya? Udara, laut, darat. Udara, laut. Udara, laut, sudah. Darat. Darat. Nah, sekarang di bawah udara, laut, darat. Di bawah darat, Bu. Oh ya, di bawah darat. Laut dan udara tidak ya? Ya. Oke, di bawah darat apa? Antar kota, Kota. Antar Dalam kota. antar kota dan dalam kota. Oke, antar kota dan dalam kota. Setelah itu ada apa lagi yang Anda masukkan? Setelah antar kota dalam kota terus? Antar kota kereta api, Sama bus antar kota. Oke. Nah, yang dalam kota? Bus kota. Bus kota. Bus delman. Delman. demo, Bemo. Beca. Beca. Sudah jumlahnya 12 ya? Iya. Oke, jumlahnya 12. Berarti sudah masuk semua itu ya? Nah, itu baru nomor 2. Baru klasifikasi. Belum. Nah, ini. Betul seperti ini di layar. Oke, Bu. Seperti ini ya. Oke, ada 12 ya. Nah, silakan sekarang Anda coba perhatikan mana yang lebih mudah dihafal. Dihafal itu berarti diingat. Kalau diingat itu berarti begitu dibaca langsung ditutup, Anda bisa buat sendiri lagi. Apakah yang di halaman 22, Romawi 2 nomor 1, ataukah klasifikasi? Mana yang lebih mudah dihafal? Diingat maksudnya. Sekali baca, sudah bisa hafal. klasifikasi. Yang di buku atau yang Anda buat di susunan klasifikasi? Ini di layar ada terlihat. Apakah yang ada di layar ini yang gampang dihafal? Begitu Anda baca langsung ditutup lagi, Anda sudah bisa buat lagi. Atau yang ada di halaman 22, nomor A sampai L. Yang di layar, Bu. Yang mana? Yang di layar. Yang klasifikasi atau yang bukan klasifikasi? Yang klasifikasi. Yang klasifikasi ya. Ya. Nah, jadi ada bukti ya, Anda lihat sendiri ada bukti. Klasifikasi ini begitu Anda buat, sudah ditutup, Anda bisa lihat lagi. Nggak usah diulang-ulang, nggak usah. Alat transportasi, darat, laut, udara, dalam kota, nggak perlu. Udah langsung hafal, betul ya? Ini ditutup lagi, Anda buat lagi bisa. Tapi coba yang di buku. Nomor 1, A apa? Bus antar kota. B-nya apa? Beca. C-nya apa? Laut. Habis itu disuruh bikin lagi setelah ditutup, nggak tahu, lupa. Karena apa? Tidak disusun secara logis. Ada hubungan logis. Ini betul Anda bikin, ini ada hubungan logisnya. Oh, beca delman itu harus dalam kota. Ini kan hubungan logis ini. Kalau ini ditaruh hubungan antar kota nggak bisa. Masa beca mau antar kota? Bisa sih, tapi beberapa lama. Becanya di kayu. Ada kan yang naik sepeda juga sampai ke luar negeri. Tapi kan dia naik kapal, naik pesawat, sama saja. Nah, jadi hubungan logisnya ada. Oh, kalau antar kota itu berarti yang jarak jauh. Kereta api itu antar kota. Kalau bemo, ya nggak dipakai antar kota, terlalu jauh gitu.
Anda juga tahu ini darat. Oh, ini darat. Ini Delman, Bemo, base kota itu darat, bukan laut. Ternyata yang laut tidak ada, yang udara tidak ada. Karena apa? Karena memang tidak ada tulisannya. Tapi kalau mau dipasang ya bisa saja kita pasang aja laut. Ada sampan, ada perahu, ada kapal induk. Udara juga sama. Ada balon udara. Kepada pesawat F-16. Alat transportasi semua. Kalau memindahkan barang. Tapi kan tidak ada. Nah, jadi Anda sudah tahu ya. Tetapi ini baru klasifikasi. Proposisinya bagaimana? Belum. Apa tadi proposisi? Masih ingat definisinya? Proposisi adalah, nih. Silakan dibaca ini di layar. Kalimat pernyataan tentang hubungan antar fakta yang dapat dinilai benar atau salah. Soalnya terputus-putus ya. Sifak pingin ngomong tapi Benar. tidak Proposisi. tersambung dengan baik. Ada teman yang lebih baik menyebutnya? Sifa berusaha tapi tidak terdengar tuh. Silakan yang lain yang merasa ini terlalu jarak jauh semua ini, jadi tidak bagus ya. Proposisi adalah kalimat pernyataan. Ini yang harus Anda ngerti, kalimat. Jadi kalau kalimat itu berarti ada subjek, ada predikat, ada objek keterangan. Pernyataan, bukan pertanyaan, bukan perintah. Isinya apa? Hubungan antar fakta. Berarti fakta yang satu dihubungkan dengan fakta yang lain. Fakta yang satu lagi hubungan lagi dengan fakta yang lain. Hubungannya bentuknya apa? Kalimat. Nah, berarti kita sekarang membuat kalimat. Kan kita mau menulis. Yang kita tulis apa? Nah, ini hubungan antar fakta ini. Nah, kita coba sekarang. Yang tadi. Ini ya, alat transportasi. Darat, laut, udara. Ada di mana ini? Di Cimahi ada tidak? Darat, laut, udara. Di Cimahi ada tidak? Di mana? Di mana? Kota mana yang ada darat, laut, udaranya? Cepat saja. Nanti waktunya nggak cukup nih kita. Kalau terlalu lama menjawabnya. Jakarta. Jakarta. Oke, Jakarta ya. Ya. Jakarta itu fakta atau bukan fakta? Fakta. Kalau fakta berarti bisa dihubungkan ya. Hubungan antar fakta. Tadi sudah disebut nih. Tentang hubungan antar fakta. Hubungan antar fakta. Berarti bisa kita hubungkan. Oke ya. Nah, sekarang jadi kalimat pernyataannya. Seperti apa? Ini. Yang dihubungkan di ini. Kata fakta alat transportasi, darat, laut, udara. Ini dihubungkan dulu. Kelompok pertama, alat transportasi, darat, laut, udara dihubungkan. Lalu ada kota Jakarta. Ini juga fakta. Kita hubungkan. Nah, bagaimana menghubungkannya? Di Jakarta. Ini mengganggu nih ya. Terdapat alat transportasi darat, laut, dan udara. Nah, yang dihubungkan jangan sampai salah. Anda jangan mulai dengan laut, udara, dan darat. Itu sudah salah. Hubungannya harus logis. Kita ada di darat, jadi darat dulu. Baru setelah darat apa? Udara. Udara salah. Loh, yang dekat dengan darat apa? Laut. Laut dengan darat kan dekat. Coba saja ke Pangandaran. Kita di darat, di dekat kita sebentar lagi sudah ada laut. Tapi kalau udara kan jauh. Harus terbang dulu ke atas. Nah, itu nggak logis namanya.
Jadi darat dulu, laut. Ini urutan ini juga harus diperhatikan, dipikir. Ini namanya bernalar. Bernalar, berpikir untuk memperoleh kesimpulan. Kesimpulannya apa? Darat dengan laut ini didekatkan hubungannya. Nah, baru setelah itu yang terakhir udara. Karena udara harus terbang kita ke udara. Kalau laut kan di Pangandaran tuh darat dengan laut sudah bersatu. Gitu. Nah, jadi kalimatnya di Jakarta terdapat alat transportasi darat, laut, dan udara. Ini yang namanya proposisi. Apa itu? Hubungan antar fakta. Apa yang dihubungkan? Jakarta dihubungkan dengan alat transportasi, dihubungkan dengan darat, dihubungkan dengan laut, dihubungkan dengan udara. Jadilah satu kalimat pernyataan. Isinya hubungan antar fakta. Hubungan fakta Jakarta dihubungkan dengan fakta alat transportasi, fakta darat, dihubungkan dengan fakta laut, dihubungkan dengan fakta udara. Jadi ini namanya proposisi. Nah, ini sudah dihubungkan. Mana lagi yang harus dihubungkan? Jadi hubungannya juga tidak boleh ngacak. Nggak boleh, oh yang becak dulu, yang delman dulu. Nggak bisa, harus dari paling atas. Jadi susunannya bernalar. Susunannya teratur. Terlihat nanti hasilnya itu, oh ini tulisan dari ilmuwan. Kenapa? Teratur, rapi. Tidak asal comot. Lalu dihubungkan, asal comot dihubungkan. Nggak ada kaitannya sama sekali. Karena itu dengan klasifikasi, ada kaitan antara satu dengan yang lain dan tersusun dengan rapi. Nah, setelah ini apalagi yang dihubungkan? Laut tidak ada ke bawahnya. Udara tidak ada ke bawahnya. Jadi, daratnya yang dihubungkan. Seperti apa darat dihubungkan? Darat dihubungkan dengan apa? Dalam kota dan antar kota. Nih, darat dihubungkan dengan dalam kota dan antar kota. Lautnya nggak ada lagi, nggak ada ceritanya. Nah, bagaimana hubungannya? Alat transportasi darat terdiri dari alat transportasi dalam kota dan antar kota. Jadi alat transportasi yang ada di darat itu ada dua macam. Ini fakta dalam kota, fakta antar kota, fakta darat dihubungkan dalam bentuk kalimat. Alat transportasi darat terdiri dari alat transportasi dalam kota dan antar kota. Sudah jadi ini proposisinya. Kalimat yang menghubungkan fakta satu dan fakta lain. Antar fakta kan hubungannya fakta yang satu dengan fakta yang lain dihubungkan. Nah, sekarang apa lagi yang harus dihubungkan? Yang ada faktanya. Dalam kota ada, antar kota apa? Ada. Yang mana dulu? Harus dipikir. Mana dulu yang logis? Ya pasti dalam kota dulu. Masa antar kota? Kita keluar dulu dari dalam kota menuju keluar. Nanti balik lagi masuk ke dalam kota. Nggak logis namanya. Nah, jadi dalam kota dulu. Tadi kita bicara mana? Jakarta. Siapa yang menyediakan alat transportasi di Jakarta? Pemerintah DKI. Pemerintah DKI fakta bukan? Fakta. Bisa dihubungkan? Bisa. Nah, jadi kalimat seperti ini. Pemerintah DKI Jakarta Raya, disingkat Jaya, menyediakan alat transportasi dalam kota dulu. Kalau antar kota dulu itu nggak masuk akal, berarti nggak logis. Dalam kota dulu yang harus dibicarakan, yang dekat dengan penulisnya, dekat dengan kita. Masa kita mau keluar dulu, habis itu baru masuk lagi. Nggak logis, tidak masuk akal. Ya, yang di dekat kita dulu. Jadi pemerintah DKI Jaya, ini subjeknya nih. Predikatnya apa? Menyediakan, kan kalimat. Ada subjek, ada predikat. Menyediakan apa? Objek sekarang. Subjek, predikat, objek. Alat transportasi dalam kota. Nih.
Untuk siapa? Untuk masyarakat DKI Jaya. Isinya apa alat transportasinya? Berupa beca. Nih, beca dulu. Baru beca, setelah beca apa? Delman. Karena yang masuk-masuk dari kampung-kampung kan delman. Kalau bemo kan harus di jalan raya. Jadi walaupun urutan seperti jangan asal-asalan nulisnya. Dipikir dulu, dinalar. Habis beca apa? Delman. Enggak tiba-tiba bemo. Bemo tuh di jalan besar. Delman tuh masih bisa di pinggiran kampung. Masuk kampung, keluar kampung delmannya. Gitu. Kalau bemo kan harus jalan raya. Tidak di dalam desa-desa gitu, jalan-jalan desa. Nah, berarti pemerintah DKI Jaya menyediakan alat-alat di dalam kota untuk masyarakat DKI Jaya. Apa saja? Beca, delman dulu. Habis itu baru bemo. Baru bus kata yang besar. Nah, sekarang yang antar kota, untuk masyarakat DKI Jaya yang akan bepergian ke luar kota, pemerintah DKI Jaya, ini fakta ya, pemerintah DKI Jaya itu kan fakta, bisa dihubungkan. Menyediakan apa yang dia sediakan? Alat transportasi antar kota. Apa isinya antar kota? Bis dan kereta api. Bus kata dan kereta api. Nah, jadi ini yang namanya proposisi. Silakan diperiksa. Rapi atau acak-acakan? Rapi. Rapi karena ada apa? Ada bantuan klasifikasi, ada urutannya. Jadi kalau kita baca, enak dibacanya. Tuh, ini selengkapnya. Jadi terlihat ini tulisan ilmuwan sama tulisan yang acak-acakan kelihatan. Jadi dengan bantuan klasifikasi, hubungan antar faktanya itu menjadi rapi dibuatnya. Mana dulu dihubungkan, mana dulu dihubungkan, mana dulu dihubungkan. Hubungan antar fakta sampai pada yang terakhir. Anda mau menambahkan lagi ini bisa di bawahnya. Ini sampai di sini saya berhenti. Tapi Anda bisa menambahkan untuk kereta api misalnya. Untuk transportasi kereta api, tuh, penumpang harus memiliki tiket tanda masuk gerbong kereta api. Bisa Anda tambahkan. Kan kereta api ada aturannya. Bisa Anda tambahkan di sini. Oh, saya sekarang mau cerita kereta api. Udah kereta api. Sambungkan silahkan. Mau 3 kalimat, 4 kalimat masih bisa kereta api. Tiketnya jenisnya apa, penumpangnya apa, jurusan mana, masih bisa ditulis di sini. Nah, seperti ini, 2 paragraf saja. Ini yang namanya proposisi. Sudah paham ya? Nah, berarti, kalau sudah paham, berarti tinggal Anda mencoba mengulang kembali. Yang diulang apa? Yaitu halaman 21. Apa yang dimaksud penalaran? 2. Apa ciri utama penalaran? Dan seterusnya sampai dengan halaman 22. Halaman 23 dan seterusnya ini untuk latihan sendiri tidak terjadwal. Anda bisa gunakan untuk latihan sendiri. Tidak ditagih, tidak diminta, tidak disuruh, terserah. Mau dipakai ada latihannya, tapi kalau mau tidak dipakai ya tidak perlu. Anda juga tidak perlu memasukkannya, hanya sampai halaman 22 saja. Yang sudah nggak usah, yang belum saja. Jadi halaman 21 dan 22. Itu maksudnya. Nih, halaman 21. Jadi sudah selesai kuliahannya. Silakan kalau ada yang ingin dibahas lagi. Sudah bisa memahami maksudnya? Menyusun kalimatnya supaya rapi.
Ada urutan-urutan, rapi teratur, tidak acak-acakan, tidak becak dulu, habis itu kereta api masuk, habis itu transportasi antar kota, habis itu laut, darat, udara, ngacak, tidak terlihat kalimatnya. Kalau begini kan coba, dibacanya nyaman ya, rapi ya, itu maksudnya, menulis ini kan. Nah, jadi awal menulis itu begitu. Hubungkan dulu fakta-faktanya, baru disusun. Disusunnya juga berurut dari paling atas, tidak langsung ngacak sampai ya morat-marit nggak karuan kalimatnya, nggak begitu. Coba dibaca ini, nyaman tidak membacanya? Nah, berarti silakan sudah bisa memahami maksudnya bernalar yang dimaksud. Ada yang ingin dibahas lagi? Kalau tidak ada berarti itu halaman 21-22. Silakan dikerjakan. Yang 23-nya untuk mandiri tidak terjadwal. Artinya tidak ditagih, tidak disuruh, tidak diminta, untuk latihan sendiri saja. Ya, kalau sudah tidak ada berarti kita sudah selesai kuliahnya. Masih ada 10 menit lagi ya, tapi ya kalau tidak ada lagi saya kira tidak perlu diselesaikan sampai 10 menit ya. Saya tutup ini ya. Saya bisa. Ya, oke. Berarti Anda sendiri latihan, ulang lagi 21-22 kalimatnya, silahkan disusun lebih baik lagi lah. Terus tadi yang saya pesankan ada kata di mana jangan dipakai deh. Baik, Bu. Ya, kalimat yang salah itu titik, lalu buat kalimat baru, titik, kalimat baru. Nah, kalau tidak ada lagi hal-hal lain, saya tutup perkuliahannya. Kita jumpa lagi minggu depan. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Oke, saya tutup ya. Oke.